Pada tahun 1292, dinasti Yuan di bawah Kubilai Khan berusaha menyerang tanah Jawa. Setelah sebelumnya Kertanegara, Raja Singosari yang berkuasa saat itu telah membuat jengkel Kubilai Khan. Namun ternyata, perang yang sudah direncanakan Kubilai Khan ini berakhir dengan tak terduga. Kubilai Khan adalah cucu Genghis Khan yang mendirikan Kekaisaran Mongol pada awal abad ke-13 dan menjadi salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Namun setelah kematian Genghis Khan, Kekaisaran Mongol dibagi menjadi 4 wilayah yang dikuasai oleh keturunannya. Salah satunya adalah dinasti Yuan. FYI Lovers, menurut sejarah Tiongkok, dinasti Yuan secara resmi merupakan dinasti Tiongkok yang memerintah sesuai tradisi dan struktur administratif Tiongkok. Hal ini menjadikan dinasti Yuan sebagai dinasti pertama yang didirikan oleh etnis non-Han yang menguasai hampir seluruh Cina modern. Namun Kubilai Khan tetap menempatkan kakeknya, Genghis Khan, dalam catatan kekaisaran sebagai pendiri resmi dinasti. Sehingga dinasti Yuan juga dikenal sebagai bagian dari Kekaisaran Mongol. Kubilai Khan sebagai penguasa dinasti Yuan telah mengirimkan utusan ke banyak negara yang menuntut agar mereka membayar upeti dan tunduk kepada dinastinya, termasuk kerajaan Singosari yang tak luput dari sasarannya. Akhirnya Kubilai Khan mengirim utusan bernama Mengci ke kerajaan Singosari di Jawa. Utusan ini dikirim untuk meminta Singosari mengakui kekuasaan dinasti Yuan dan membayar upeti. Namun, respon Raja Singosari saat itu sungguh di luar dugaan utusan Kubilai Khan. Raja Kertanegara menganggap permintaan tersebut sebagai penghinaan dan menolak permintaan yang disampaikan utusan. Ia tidak hanya menolak mengakui kekuasaan Mongol, tetapi juga memperlakukan utusan tersebut dengan kekerasan, mencap wajahnya dengan besi panas, memotong telinganya, dan mengusirnya secara memalukan. Kubilai Khan yang merasa terhina dan marah atas perlakuan terhadap utusannya, memerintahkan ekspedisi militer pada Maret tahun 1292 untuk menghukum kerajaan Singosari. Ekspedisi militer ini sekaligus untuk menunjukkan kekuatan Mongol kepada kerajaan di sekitar Jawa, agar mereka juga tunduk kepada dinasti Yuan. Namun, dari sudut pandang orang Jawa, peristiwa utusan Mengci yang dianiaya mungkin hanya sekedar alasan belaka. Catatan Jawa kuno dengan jelas mendokumentasikan strategi Mongol dalam upaya menguasai kerajaan Singosari dari jarak jauh, terutama ketika kekuatan maritim Singosari berkembang pesat dan terus memperluas wilayah kekuasaannya hingga keluar Jawa dan pulau lain di Nusantara. Semakin besarnya Singosari tentu menjadi kekuatan ancaman bagi kekuatan Kubilai Khan. Dengan menaklukkan Singosari, Kubilai Khan berharap bisa menguasai jalur perdagangan laut di Asia yang sangat penting karena letak strategis Nusantara dalam perdagangan maritim. Dalam perjalanan ke Jawa, pasukan Yuan menyerang beberapa kota di pantai Champa yang sekarang adalah wilayah Vietnam. Penduduk Champa menolak untuk bertekuk lutut kepada Kubilai Khan, sehingga pasukan Kubilai Khan menunda kedatangannya ke Jawa. Tak disangka, setelah tiba di Jawa pada akhir tahun 1292, mereka mendapati kerajaan Singosari sudah tamat. Raja Kertanegara telah dibunuh oleh Jayakatwang, yang merupakan seorang bupati gelang-gelang. Ia memberontak dan meruntuhkan kerajaan Singosari untuk membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya, yaitu Kadiri. Kadiri adalah kerajaan di Jawa Timur yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Raja yang memicu kemarahan Kubilai Khan telah meninggal. Kerajaan Singosari yang akan diserang pun sedang mengalami perebutan tahta. Pasukan Yuan tidak tahu siapa yang harus diserang atau didukung. Sampailah ketika mereka bertemu dengan Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara. Setelah kematian Kertanegara, Raden Wijaya mendirikan sebuah pemukiman yang diberi nama Majapahit. Raden Wijaya kemudian bersekutu dengan pasukan Yuan untuk melawan Jayakatwang, bahkan memberikan peta Kediri kepada mereka. Menurut sejarah Yuan,
Raden Wijaya sempat menyerang Jayakatwang tanpa hasil sebelum meminta bantuan kepada Mongol. Sebagai imbalannya, para Jenderal Yuan meminta Raden Wijaya tunduk kepada kaisar mereka. Dan Raden Wijaya setuju serta menjanjikan upeti, termasuk 2 putri, jika mereka berhasil mengalahkan Kediri. Pada 22 Maret 1293, seluruh pasukan berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai ini terdapat istana Raja Singosari. Disinilah mereka memutuskan untuk berperang. Meskipun pasukan Jayakatwang mencoba memblokir sungai dengan perahu, tetapi pasukan Yuan berhasil merebut lebih dari 100 perahu besar dan membuat perkemahan di tepi sungai sebelum akhirnya menginstruksikan pasukan untuk maju. Pasukan Yuan kemudian kembali ke Kalimas dan malam itu menuju Majapahit setelah mendapat informasi bahwa pasukan musuh akan tiba. Pasukan Kediri akhirnya menyerang Raden Wijaya dari 3 arah. Namun dengan bantuan pasukan Yuan, pasukan Kediri berhasil dipaksa mundur ke pegunungan. Serangan balasan pun disusun. Pasukan Yuan dipecah menjadi 3 untuk menyerang Kediri dan berencana berkumpul di Daha setelah mendengar suara meriam. Pada hari itu pasukan Yuan berhasil mengalahkan pasukan Kediri setelah pertempuran sengit. Jayakatwang mundur ke bentengnya, tetapi istananya telah dibakar. Pasukan Yuan menangkap Jayakatwang, keluarganya, dan perwiranya. Setelah menangkap Jayakatwang, Raden Wijaya kembali ke Majapahit dengan alasan mempersiapkan upeti. Disinilah strategi licik Raden Wijaya dimainkan. Ia meminta pasukan Yuan datang tanpa senjata, lalu menyerang mereka ketika mereka tiba. Raden Wijaya dan pasukannya kemudian melancarkan serangan mendadak ke kamp Yuan, membunuh banyak tentara, dan memaksa sisanya mundur ke kapal mereka. Pasukan Yuan harus mundur dalam kebingungan karena musim angin muson akan segera berakhir, yang bisa membawa kapal mereka kembali ke kampung halaman. Pada akhirnya, banyak tentara Yuan yang tewas dan mereka harus kembali ke kerajaannya dengan kerugian yang sangat besar. Gagal menundukkan kerajaan di Jawa hingga dipermalukan karena telah dimanfaatkan. Ditambah, rampasan perang yang sudah terkumpul pun juga disita oleh Majapahit. Setelah keberhasilannya mengusir pasukan Yuan, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada 10 November 1293. Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan besar yang menguasai